biasa pastinya. Kita sampai di bulan April. Tema kita adalah kasih. Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Lebih meriah lagi karena tepat 2000 tahun yang lalu di jam-jam seperti ini Tuhan kita menderita. Dia menderita oleh karena saudara dan saya, sebab kasih yang sangat besar dicurahkan atas dunia ini. Oh Yesus, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat akan kebaikannya. Persiapkan hati saudara dan saya pada pagi hari ini masuk di dalam hadirat Tuhan. Oh Ramashikira Lamakayashanda Oh Yesus, ya Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami ingat akan kebaikan kasih-Mu. Besar kasih pada kami semua di tempat ini. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, ingat kasih-Nya, ya Yesus, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Oh, dan anugerah-Nya selamatkan engkau dan aku pada pagi hari. Angkat hatimu, angkat suaramu. Hanya satu pribadi, Yesus. Fokus pusat penyembahan kami pada pagi hari. Besar kasih Allah pada kita, ingat kasih-Nya, oh, ingat kasih-Nya. Angkat suaramu, selalu kami ingat Tuhan. Kiralah makanya sih dan anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya, haleluya, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah besar kasih Allah pada. Mari sama-sama saya jemput untuk kita bangkit berdiri, katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa. Angkat tanganmu ke surga, angkat suaramu dan angkat hatimu pada pagi hari. Ku takkan lupa, ku takkan lupa. Oh,
Saudara, sudahkah engkau mempersiapkan hidupmu pada pagi hari ini mengenang kasih, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan? Dia terlalu besar dan kita terlalu kecil. Oh, syukur. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ya Yesus, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku sebab kasih-Nya. Setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar, haleluya, besar kasih Allah pada. Sekali lagi, besar kasih Allah pada kita. Angkat tanganmu ke surga, katakan haleluya. Oh, besar kasih Allah pada kita. Dengan segenap hatimu, dari dalam hatimu katakan, oh, takkan lupa. Tidak akan lupa pengorbananmu ya Yesus. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Katakan Dia penuhkan, puaskan, Dia puaskan hasratku. Katakan bersama-sama, kami tidak akan pernah lupa ya Yesus. Ku takkan lupa, oh, kasih-Nya. Kami tak mau lupa ya Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, penuhkan, penuhkan. Dia puaskan, amin. Dia puaskan. Yes Lord, thank you. Hasratku. Katakan sekali lagi, haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Ku takkan lupa
suaramu, jemaat GAB Mahanaim, angkat hatimu pada pagi hari ini. Anugerahnya, oh Yesus, Engkau penuhkan, oh Yesus, Yesus, Engkau penuhkan. Amin. Dia puaskan hasratku. Mari angkat suaramu, jemaat GAB Mahanaim. Ku takkan lupa, oh kasihnya. Kami mau dan mau terus mengingat. Ku takkan lupa, angkat hatimu, anugerahnya. Katakan saat ini dia penuhkan, dia penuhkan, oh, dia penuh. Saat ini dia akan penuhkan dan puaskan hasrat, hasrat. Katakan bersama-sama, besar kasih Allah pada kita. Oh besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Satu kali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau pada pagi hari. Haleluya. Yesus, Yesus, kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, pujian hormat. Haleluya, Yesus. Sembah Dia. Oh, Dia Raja di atas segala raja. Sembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi Yesus. Selamanya, selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Bapa.
Shanda Karalama. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, menguasai kami, melawan kami pada pagi ini. Oh, terpujilah Engkau Yesus, 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 Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar, sebab Engkau penuh kemuliaan, hormat. Kami angkat suara pujian, selalu menyembah, meninggikan Engkau. Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namaku, ku beri kemuliaan dan hormat, ya Yesus. Ku angkat suara. Thank you Lord Jesus. Ku agungkan Urapan-Mu atas kami, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Ya Tuhan, Engkau. tiada yang seperti Engkau ya Yesusku. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat, kita angkat lagu ini dengan kesungguhan. Kami beri Engkau kemuliaan dan hormat. Terpujilah Engkau, Engkaulah kekasih, pusat penyembahan kami hanya Engkau Yesus. Ya Yesus, dan hormat, ku angkat suara pujian, kami agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, oh, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Ya, sebab Engkau besar, Yesus. Perbuatan-Mu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau. Mari jemaat, angkat suaramu, katakan. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita angkat suara. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, oh selama-lamanya. Tiada seperti Engkau Yesus, Engkau besar, ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, katakan bersama-sama. Ya Yesus, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus, thank you Lord. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
biasa. Saudara merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini? Dia Allah yang ajaib. Saat ini dikala kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, segala beban akan terlepas di dalam hadirat Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Wow, luar biasa. Jemaat GAB Mahnaim top, berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Yeah. One, two, three, four. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Angkat suaramu. Selamat datang. Katakan sekali lagi, glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Yeah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali lagi, glory. Woo. Glory, hallelujah. Angkat tanganmu. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Katakan namanya ada keselamatan. Satu kali lagi, angkat suaramu. Glory, 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 glory. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita menari untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Satu kali lagi katakan glory, glory, glory. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam ada keselamatan. Katakan Yesus. Show Yesus jalan kebenaran dan jalan hidup. Waktu yang Yesus. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, yes. Woo. Dan jalan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Cuma drum. Saudara, jangan kau batasi. Ini hari spesial saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapa mau menari bagi Yesus? Angkat tanganmu. Tirukan saya. One, two, three, four. Wow. Nah, tangannya, jogetnya. Yeah. Oke. Glory, glory, glory. Ada keselamatan. Semuanya siap. One, two, three, four. Glory, hallelujah. Mana suaranya? GAB Mahnaim luar biasa. Di dalam namanya ada keselamatan. One, two, three, four. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yes Lord, thank you. Dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan. One, two, three, four. Ya.
Jemaat GAB Manaim memang luar biasa. Wow, hadirat Tuhan akan membebaskan saudara dan saya pada pagi hari ini menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Thank you Lord Jesus. Iya, kami persilakan. Ada beberapa persembahan dari Oponani, dari Mojokerto. Kita akan naikkan lagu, saudara akan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, silakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Masih ingat dengan wajah-wajah kami ya. Kami tetap meskipun 1 tahun yang lalu berapa bulan yang lalu ya, tapi wajah kami tetap ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Ya, kami dari tim pelayanan GAB dengan nama yang ya keluar dengan apa adanya. Katakan tim kita adalah grup Opo Anane. Ya inilah kita seperti ini meskipun STW kemampu dan tapi ya saya masih muda kok. Ya tapi kita mau melayani Tuhan. Kita akan, kalau bapak-bapak ibu-ibu semua tahu lagu yang kita persembahkan, kata demi kata ini membangun kami untuk tetap melayani Tuhan. Kalau ada yang bisa boleh mengikuti, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan.
Pujian kita yang kedua adalah pujian waktu kita berdoa, waktu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, Dia menjawab setiap doa kita, dan doa kita selalu Tuhan jawab tepat pada waktunya.
Haleluya. Segala pujian hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati dengan opo anane waktu menyanyikan puji-pujian ini kami bergumul. Apa sih yang harus ditampilkan untuk kemuliaan nama Tuhan buat jemaat di tempat ini. Gereja Allah baik Mahanaim yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Saya salut kepada hamba-hambanya, Bapak Pendeta yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, membawa saudara lebih dalam, masuk di dalam gunung Allah yang kudus. Saya melihat sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat ini. Amin. Kalau pujian tadi dinaikkan bahwa Yesus hanya sejauh doa, itu benar, it's true. Kalau kita melihat satu lukisan Yesus mengetuk pintu, itu mengetuk pintu saudara dan saya. Amin. Tinggal kita mempersilahkan. Come in Lord Jesus. Engkaulah Allah bertahta di dalam hidupmu. Engkau tidak pernah meninggalkan barang sejenak. Bahkan pagi hari ini hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kiralah masih saya merasakan kuat sekali hadirat Tuhan ada di tempat ini. Oh Yesus, Yesus, jangan kau sia-siakan perjumpaanmu pada pagi hari ini. Berjumpa dengan satu sosok pribadi yang luar biasa, yang mulia. Dia selalu menyertai kita. Kiralah masyarakat penyertaan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Saya rindu saksofon. Naikkan lagu ini. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Saudara tutup mata. Rasakan kehadirannya. Penyertaan-Mu. Oh Yesus. Kau sungguh ajaib. Satu kali lagi. Penyertaan-Mu Tuhan, Segalanya bagiku. segalanya bagiku. Segala Yesus. Hadir-Mu di Ajaib. hidupku, terutama bagiku. Angkat suaramu jemaat yang Penyertaan-Mu Tuhan, thank you Lord Jesus. segalanya bagiku. Karalama Yesus. Hadir-Mu di hidupku, Yesus. terutama
Semua oleh karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini perjumpaanmu dengan sosok Tuhan kita Yesus Kristus akan membawa datang di tempat ini akan berbeda. Kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kelepasan, kesembuhan karena anugerah Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan, saudara, mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Petugas persembahan akan mempersiapkan. Sambil kita naikkan lagu ini, persiapkan persembahan, saudara. Berikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini, pekerjaan Tuhan. Memperluas kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus. Ingat, semua karena anugerah Tuhan. Mari yang siap, angkat persembahan. Kita berdoa bersama. Kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Di tangan kami, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Apapun yang kami memberi, asalkan kami memberi dengan hati, itu yang terbaik bagi Engkau. Memberkati tangan-tangan yang terangkat ini, dan mereka akan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu, terima kasih. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Yesus,
adalah Yesus. Yesus. Sumber kekuatan kita adalah Yesus. Sumber kekuatan bagi. Beri kemuliaan nama Tuhan. Oh Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak kami puji. Dan setiap pujian-pujian itu akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau Engkau disenangkan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu, perlindungan-Mu, Engkau berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Perlukah saya memperkenalkan diri saya sekali lagi? Perlu ya? Karena dari yang ditampilkan adalah tim Opanane. Dan saya sudah melayani berapa kali Bu? Sampai lupa saya Bu. Ya Bapak Ibu memberi kesempatan, Gembala tempat ini memberi kesempatan tim kami untuk melayani di tempat ini. Nama saya Immanuel. Ya. Saya juga melayani di Gereja Labaik Mojokerto. Dan sering ketemu sama Ibu Pendeta maupun Bapak Pendeta Gembala waktu mereka melayani di Mojokerto. Ya. Saat pagi hari ini, saudara di tempat ini, saya yakin tidak hanya karena libur, saya kepingin di gereja, atau saya sungkan, kemarin dibesuki, atau apa, memang aku orang Kristen, aku harus datang karena sekarang adalah peristiwa atau perayaan Jumat Agung. Bahkan di pagi hari, ya sungkan, karena apa? Rekanku tadi pagi sudah mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Ya tadi saya juga cetingin apa sih? Selamat Jumat Agung semua. Ya, saudara, Jumat Agung adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita semua sebenarnya. Ayo kita buka dalam. Saya memberikan satu tema pada pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu temanya mungkin tidak jauh dari tema apa yang ada di gereja Mahanaim ini berikan kepada kita semua. Tadi saya sempat membaca tema untuk bulan April ini, kasih ya Bu ya. Ya Pak, betul ya, kasih. Betul. Dan tema saya adalah pertukaran yang besar. Saudara, Indonesia adalah negara hukum. Tetapi yang terjadi saat saudara mendengarkan banyak berita mulai tahun saya banyak membaca, tiba-tiba ada berita saya baca, ada nenek yang namanya Bu Asyani, umurnya 73 tahun, ada di situ Bondo, dia mengambil kayu beberapa senti aja, sudah dapat kena hukuman 1 tahun 6 bulan. 1 tahun, percobaannya 15 bulan. Dan dendanya 500 juta. Wow, kayunya kecil, tidak sampai 1 meter, jumlahnya tidak banyak, 7. Tapi dia dapat hukuman yang luar biasa. Ada seorang yang korupsi sampai 355, ada yang korupsi sampai 250 triliun, hanya hukuman 6 tahun 6 bulan ditambah denda cuma 1 miliar. Yang diambil triliunan, tetapi yang dia dapat hanya seperti itu. Apakah itu adil? Saudara bisa bayangkan kalau seumpama itu terjadi pada diri bapak-bapak, ibu dan saudara saat itu. Saudara melakukan kesalahan, dan kesalahan itu saudara akan terima sesuatu yang tidak masuk akal, tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Saudara akan merasa jengkel, dan bahkan saudara merasa kok tidak ada keadilan di dunia ini. Itulah yang terjadi, pertukaran besar. Sebenarnya yang masuk dalam dosa, yang masuk dalam neraka, yang dapat hukuman itu bukan Tuhan yang saat pagi hari ini kita peringati. Tetapi yang terjadi ada satu tema,
pertukaran yang sangat besar. Yang terbesar, apa kesalahan Tuhan Yesus? Sehingga dia tukarkan posisi yang tertinggi, maha adil, maha penguasa, maha berkuasa, menciptakan segalanya, tetapi mengambil alih semua dosa-dosa kita. Ayo kita baca dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya baca, saudara saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap, hanya 3. Jadi saya 2, saudara cuma 1. Adil apa enggak? Ayo kita baca Yesaya. Yesaya 53 ayat yang ketiga saya akan mulai. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yang terakhir, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih dari 30. Tapi suaranya hanya nggak sampai 20. Saya ulang lagi ya. Dan oleh bilur-bilurnya amin. Puji nama Tuhan. Suatu yang luar biasa. Sebenarnya ini dosa, apa yang harus ditimpahkan kepada manusia, itu diambil alih. Kita baca tadi ayat yang keempat, yang saudara kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara, di Yesaya ini, kalau kita lihat di pasal yang ke-52, ini masih ada perikop, ini masih berhubungan, 52 dan 53 ini, bagaimana ada 2 dimensi. Ya. Yang pertama, pelepasan atau pembebasan Sion dari perbudakan Babel. Ya. Yang dimensi yang kedua, ini nubuat bagaimana Mesias itu menyelamatkan manusia. Yang pertama secara fisik lahiriah, ya. Sion ini merupakan gambaran daripada Yerusalem saat itu, Bukit Sion atau Yerusalem, dan Tuhan sudah buktikan dibebaskan mereka dari perbudakan dan mereka mendapatkan satu kemerdekaan sehingga mereka layak sebagai orang yang tidak jadi budak. Mereka bebas melakukan aktivitas seperti apanya. Yang kedua, ini adalah suatu nubuatan bagaimana Tuhan Yesus akan membuat kita yang seharusnya dosa, kalau orang yang membunuh harusnya dapat hukuman begini, yang harusnya orang mencuri dapat seperti ini dan sebagainya, itu bisa dihapuskan pada saat kita masuk kerajaan surga dan Tuhan katakan, engkau adalah anakku, engkau boleh bersama-sama dengan aku untuk menikmati surga yang mulia. Amin. Itu sudah dilakukan. Tetapi yang kedua ini Tuhan lakukan. Kalau nubuat yang kedua ini, saudara bayangkan ya, berapa tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, ini nubuat ini sudah ada. Sebelum Yesus melakukan apa yang menjadi visi misi daripada Allah, nubuat ini sudah diberikan. Dengan arti bahwa Allah itu memang Allah yang adil. Allah memberikan satu waktu yang sangat panjang untuk manusia mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kita sadar apa tidak sadar ya. Ayo tim pesuk, tim pemerhati gereja datang. Kok lama ya tidak ke gereja? Itu kesempatan saudara. Ada tim dari sini untuk mengingatkan kepada kita untuk dekat Tuhan. Oh iya, aku sibuk dengan mencari uang, aku sibuk dengan kesibukan keluargaku, aku sibuk dengan pendidikan apa dan ini dan itu dan sebagainya. Pada saat tim itu datang, itu adalah peringatan.
Sadar apa tidak itu kita lakukan. Kadang-kadang kita menghiraukan apa. Tuhan pun seperti itu. Berapa tahun sebelum dia dilahirkan, berapa tahun sebelum itu semuanya ada, Tuhan sudah berikan nubuat itu melalui Yesaya. Saudara, upah dosa adalah maut. Di mana ayatnya? Di Alkitab ya, puji Tuhan. Ya. Ayo, saya minta untuk tim multimedia membantu saya buka di Roma 6 ayat yang ke-23. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Ayatnya di Alkitab ya. Ya, tapi di mana? Iya, nanti kalau ditanyai anaknya, cucunya, suaminya, istrinya ke gereja tadi dengarkan firman. Iya, ayatnya apa? Ingat, lupa. Iya, di ayatnya di Alkitab ya. Coba diingat lagi ya. Upah dosa adalah maut. Coba saya mau tanya yang sebelah sini. Saya mau tanya sebelah sini dibandingkan di sebelah sini ya. Kita mau lihat perbedaan. Sebelah sini, siapa yang merasa tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Lu dosa tok ya. Sebelah sini orang dosa tok ya. Coba yang sebelah sini, saya pengen tahu. Mungkin ini ya, mungkin ya. Sebelah sini saya yakin lebih banyak pasti. Siapa yang di sini tidak pernah berbuat dosa? Lu dosa kabeh. Saudara, firman Tuhan katakan upah dosa adalah. Lah kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Kita harus sadar. Seperti yang saya berikan contoh tadi. Hukum yang ada di Indonesia, mungkin saudara merasa hukum yang ada di Indonesia itu apa? Tajam di bawah temen. Saya tidak berani ngomong nanti. Ya, kadang seperti itu. Lalu kalau itu diterapkan dan Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang adil, sebenarnya saudara semuanya yang saya tanya sebelah sini harusnya mendapatkan hukuman. Yang sebelah sini, lah iya kok gak sadar. Sadar akan hal itu. Pertukaran yang terbesar, saudara, ini kita lihat ini, mungkin jumlahnya berapa di atas 50 ya, atau 60 yang di balkon bawah juga saya tidak tahu ada berapa ya. Dari semuanya ini berapa dosa yang sudah dilakukan? Bangun pagi, tadi pagi. Ya ini aja, ya tidak usah jauh-jauh. Tadi pagi, yang sebelah sini siapa yang sudah berbuat dosa? Gak ngaku ya. Yang sebelah sini juga gak ngaku ya. Yaitu bangun tidur, tidak pernah mengucap syukur. Apakah itu berdosa juga? Menyakitkan hati Tuhan apa tidak? Sadar apa tidak? Bangun tidur, ibu-ibu biasanya rame. Ada yang mau cepat mandi, jolali, sikat gigi, nek minta odol ketok nisor, ojo ketok dhuwur, sampai di masalah. Minta odol lah, dibikin masalah kan? Ya, iya ibu. Iya apa enggak? Bapak-bapak aman, soalnya saya juga bapak. Ya, kadang kala seperti itu. Ya, nanti yang bapak-bapaknya, itu loh anakmu mau sekolah, kok kamu kerjakan itu? Yang terpenting itu anakmu dulu dan sebagainya. Tidak bersyukur, bersungut-sungut, mengomel dan sebagainya. Sadar akan itu. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan pertukaran yang besar. Pertukarannya apa? Waktu dia dihina. Ya. Slide selanjutnya, saudara lihat. Pertukaran itu apa? Kita lihat slide-nya. Minta tolong. Ya, pertukaran itu yang kedua slide setelah ya ini ya. Dia terluka dosa kita. Yesus yang tidak pernah berdosa menggantikan kita, menggantikan saya, menggantikan Bapak Ibu yang saya tanya tadi, yang mengaku semua berbuat dosa. Tuhan Yesus itu karena dengan lukanya
yang karena dosa kita dia mau ambil alih. Cambukan, tusukan tombak, bahkan mahkota duri, itu sangat menyakitkan. Itu untuk menebus dosa yang tidak pernah Tuhan Yesus lakukan, tapi untuk menggantikannya. Yang kedua, dia dihancurkan supaya kita dipulihkan, disiksa, dihina, ditinggalkan, semua karena kasih. Pada saat dia diludahi, saya yakin bukan hanya ditendang, bukan hanya dicemooh, bahkan ada yang meludah dan sebagainya. Merasa ditinggalkan, mana murid-muridku, mana orang-orang yang dekat dengan aku, mana orang yang sudah saya sembuhkan, mana orang yang mendapatkan pertolongan dari mujizat yang sudah saya lakukan. Saat itu ada, dia ditinggalkan. Dia mau melakukan hal itu untuk apa? Untuk kepada kita, karena kasihnya kepada kita. Saudara, saya tergelitik dengan kata kasih, karena temanya ini adalah kasih. Ayo kita buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang, ayo dengan suara yang keras. Kalau mau ndak apal, mau lihat slide silakan. Kalau apal dengan tutup mata juga ndak apa-apa. Yang penting dengan katakan dengan sangat keras, baca dengan keras, bukan hanya di mulut aja, tapi masukkan dalam pikiran kita, di hati kita. 1, 2, 3. Ya, Tuhan sudah lakukan. Kasih menutupi banyak sekali dosa, segala dosa. Itu kasih. Tuhan sudah beri contoh dengan kasih. Kadang-kadang kita, oh ya itu kan pekerjaannya Tuhan, ya sudahlah, saya terima kasih sama Tuhan. Bukan. Kasih itu bukan hanya Tuhan sudah beri contoh, bagaimana kita pun juga harus menjadi contoh. Tuhan berikan teladan dan kita harus melakukannya. Kita tahu keadaan gereja, kita tahu keadaan teman kita, rekan jemaat dan sebagainya, butuh kasih kita, butuh pertolongan kita, butuh doa kita, butuh dukungan kita. Saat itu juga dengan kasih. Saya yakin saudara tidak akan melayani kalau tidak ada kasih. Saudara melayani dengan tidak ada kasih tidak akan lama, itu akan sirna. Tapi kalau saudara melayani dengan kasih, oh iya, aku melihat salah satu jemaat ini butuh pertolongan, dengan kasih itu menutupi segala dosa. Pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, slide yang ketiga, di situ adalah dikatakan bahwa luka-lukanya membawa kesembuhan. Tadi yang terakhir saya katakan diajak, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ya, pengampunan sudah diberikan, lalu damai sejahtera, lalu pemulihan hati. Bukan hanya luka-luka, bukan hanya sakit penyakit yang terjadi, tetapi sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Saudara tahu, tim kami ini adalah tim yang saudara lihat tadi, mereka tidak sekolah Alkitab, mereka hanya ada yang jadi driver, ada yang menjadi pegawai sales dan sebagainya. Mereka bukan hamba-hamba Tuhan, tapi saya lihat mereka rindu untuk melayani. Saya ajak mereka melayani. Bahkan ada satu yang luar biasa, ditolong Tuhan. Bagaimana dia kondisinya waktu itu kena sarafnya sampai dia tidak bisa bergerak dan sebagainya, pembicaranya pelet dan sebagainya. Saudara tadi dilihat, satu saat dia akan saksi, dia tadi main musik di sini. Tuhan luar biasa. Saudara, kalau saudara melihat dan katakan saudara, satu saat saudara, saya dapat jadwal pelayanan untuk WL di satu komisi pria. Tiba-tiba saya tidak pernah menduga kalau saya memiliki satu penyakit yang tidak pernah saya duga. Saya melihat satu, rasanya itu berat badan saya itu amat sangat, sampai hampir 80. Saya merasa, wah kalau umur
berat 80 ini, waduh, berat dan sebagainya. Saya melakukan program diet. Anehnya saudara, dalam waktu 1 bulan, saya turun 20 kilo. Sampai 56 nih salah. 56. Dan istri saya curiga. Jadi kok sampai what? Tiba-tiba saya punya kesenangan untuk di rumah pelihara ikan dan sebagainya. Saudara tahu ikan patin ya? Itu kan punya senjata itu. Dan suatu saat menancap daripada tangan saya. Jab. Saya cabut dan besoknya membengkak dan sebagainya. Akhirnya tidak sampai 1 minggu tangan saya bernanah, bengkak besar sekali lagi, dan minggu depan saya harus WL. Bagaimana? Saya itu anti dokter sungguhan. Saya anti. Saya tidak mau jarum suntik. Sampai saya itu ya gara-gara COVID tok itu kena vaksin. Sebenarnya tidak pernah suntik. Saya merasa, waduh, anak saya bilang gini, ayo periksa. Anak saya dokter tapi saya tidak berani. Ya, ayo periksa. Saya ngomong tidak mau. Ya, dipaksa terus, malah saya buat. Ya. Oke, saya mau periksa darah. Pokoknya satu keluarga semua harus periksa darah. Itu cek darah semua. Ayo, lu mahal 1.700. Ya kamu mau apa? Kamu mau ya mau. Lu anak saya lu semua sama istri saya mau ke Surabaya ambil darah semua. Waduh, paling temenan aku ikut juga ambil darah juga. Ya, saat itu waduh, ketahuan saya punya gula 460. Udah. Jadi saya jadi pabrik gula. Dan seminggunya tangan saya itu dengan bengkak ini, bagaimana saya harus WL? Ya, akhirnya sama anak saya bilang, ayo periksa. Saya tanya-tanya, oh ya, saya tanya sama teman-teman yang punya sakit gula, nek periksa dokter kondisi kayak gini, oh ya dikerok dagingmu. Waduh, dikerok. Lah kok gitu? Waduh, wes aku punya dokter, engko tak lobine sing gak dikerok, sisi depannya, sisi belakang podo ae dikerok. Ya, membengkak dan itu keluar nanah dan sebagainya. Wah, amat sangat tersiksa. Setiap malam saya harus merasakan sakit jenuh itu. Dan anak saya bilang gini, ya wes, karena nggak mau di dokter, tak rawat sendiri. Tapi syaratnya 1 hari tak tusuk 6 kali. Oh, apa maksudnya? Ya, akhirnya ditusuk anaknya pagi ditusuk. Oh, nanti dan sebagainya. Oh, berarti papa jam segini gulanya tinggi. Ini tidak boleh makan ini dan sebagainya. Akhirnya sudah lihat saudara tangan saya. Ada luka apa enggak? Tuhan sembuhkan. Bukan hanya itu saja. Tuhan pulihkan. Saya banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya. Tuhan pulihkan. Saat saya berusaha, saya punya usaha, yaitu pemotongan hewan. Saya punya pemotongan hewan, 1 hari saya harus potong bebek 300. Saya kirim di Surabaya, kirim di Bali, Malang dan sebagainya. Saudara, satu saat saya itu orang yang sangat tidak kepingin, tidak puas dengan hal itu. Saya dimonopoli sama, saya ternak, dimonopoli sama peternak. Oh, enggak bisa, harganya naik dan sebagainya. Muangkel ya. Tak ternak dewe. Saya sewa langsung 4 kandang, 1 kandangnya 4.000 jumlahnya. Sewa. Ya. Lalu dimonopoli lagi. Bibitnya penetasan DOD-nya naik turun. Waduh. Tetes lo dewe. Ya, saya beli. Lumayan saudara. 1 pajero hilang. Ya, saya buat apa? Usaha. Harga dedek, harga makanan naik turun. Oh, ya, sampai ke Lamongan slab saya kasih. Jangan dikasihkan orang. Kasihkan aku tok. Tak DP. Wah, tiba-tiba saudara, 4.000 bebek kalikan 3
Satunya harganya 49, mati dalam 1 minggu semua. 2 Pajero hilang, saudara. Tuhan, ya, saya punya karyawan, Pak, kalau di perusahaan, di pabrik, Bapak kirim rempelo ati itu harganya 1.500. Ya ini loh Pak, bagaimana kalau panti asuhan ini, silakan panti asuhan ambil, mau ambil geromannya silakan, tapi bersihkan tempat untuk pemotongan itu. Jadi mereka setiap Jumat, setiap apa datang, membersihkan, mulai rempelo itu di dewi, rempelo ati diambil. Karena apa? Buat apa? Harga cuma 500, tetapi saya kepingin memberkati. Lu Tuhan, aku sudah Tuhan, sudah melakukan apa yang kau lakukan, yang kau inginkan, tapi kok bangkrut jiannya. Ada saat itu saya tahu jawabannya, karena saya serakah. Serakah dari apa? Semua tak kuasai. Saya tidak yang paling terakah, kenapa saya celaka? Di Blitar ada 4 kandang itu dengan harga yang sangat amat murah. Saya beli semua, ternyata BPI penyakitan. Yang harganya seharusnya 1 kilonya 23, dia jual 14, kira-kira amat sangat jual. Dan saya dapat orderan, udah saya naikkan 1 hari 700. Wah, mumpung punya stok. Ternyata saudara, setiap hari mati 500, 400. Dinas datang, kandangku dikai kuning, tidak boleh 3 bulan. Karyawan ngeluh dan saya jatuh. Tapi pada saat itu saya tahu Tuhan Yesus mampu memulihkan saya. Pada saat itu saya jatuh, semua saya jual, 2 mobil saya jual dan semua sudah saya jual, tidak punya sama sekali. Anak saya masuk, Pak, pilih mana Pak? Saya sekolah kedokteran, beasiswa ke Jerman, atau Papa sekolahkan saya di Indonesia. Saya mikir, Jerman beasiswa, tapi ya tetap. Saya tanya teman saya yang ke dinas pendidikan, betul tak anak saya pilih? Oh ya betul, tapi aku duden-dudeni. Iya, tapi ini kan yang gratis itu biasanya nggak enak. Kalau di Indonesia kan dokter umum dulu, di sana langsung mata ya mata, mata. Langku nek pas anak muda kayak forensik, lu yo, terus takut, wes, nggak jadi di Indonesia. Ya tinggi, waduh, saat itu Tuhan, anak saya bilang gini, udah Pak, Papa punya uang berapa? Yang dulunya saya punya ratusan juta dan beberapa aset, saya ngomong, saya tidak punya uang sama sekali, hanya 20 juta. Kalau kamu bawa, saya tidak tahu, minggu depan atau bagaimana. Berikan aku Pak. Anak saya perempuan langsung lari ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, ke Surabaya, dan semua tempat kedokteran. Dan semua diterima. Puji Tuhan. Saudara, 20 juta. Dia bisa sekolah kedokteran. Tuhan sudah memulihkan saya. Dan sekarang dia sudah ada di satu puskesmas, ada di Mojokerto. Tuhan sudah memberikan tempat bagi dia. Tuhan. Saudara, apakah yang menjadi doa saudara? Tuhan Yesus, dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, kesengsaraan yang Tuhan Yesus sudah derita, yang sudah dia ambil oleh Tuhan Yesus, jangan khawatir. Apa masalahmu? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Saudara, kita tutup mata sebentar. Yesus. Engkau mampu menyembuhkan Tuhan. Engkau mampu memulihkan Tuhan. Engkau mampu Tuhan. Engkau bukan Allah yang mati Tuhan. Saat pagi hari ini, saat kami memperingati Jumat Agung, saat engkau disiksa, saat engkau mengalami derita, saat engkau mengalami luka-luka, engkau dihina, bahkan ditinggalkan, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu merupakan pertukaran yang luar biasa yang sudah engkau lakukan kepada kami Tuhan. Oh Yesus,
yang mengingatkan kami, mengingatkan saya untuk memanggil namanya terus. Pujian ini sederhana. Yesus, 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 Yesus. Semua tutup mata. Yesus, hanya panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, oh Yesus. Satu kali lagi dengan lembut nyanyikan lagu ini. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerahnya, katakan sudah cukup, sudah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepada. Saudara, naikkan lagu ini dengan saudara tutup mata, resapi, panggil nama Yesus. Namanya, nama yang penuh kuasa, mengubah saudara dan saya. Ora masyikira la masyala. Dan Yesus tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus kita karala masyala. Nama itu yang memikat hati dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerahnya sudah cukup bagiku, sebab hidupku bersyukur hanya kepada. Musik dengan lembut. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus terus.
nama Yesus yang selalu memikat hati kami dan selalu menggemarkan lidah. Oh Yesus, Jesus. Haleluya, tetap di dalam hadirat Tuhan.
tetap kita tutup mata, tetap mengundang hadirat Tuhan. Cuplikan-cuplikan yang terjadi saat ini, kita bisa membayangkan saat itu bagaimana derita Tuhan Yesus. Dipukul, harus ada keluar darah dari kepalanya karena mahkota duri. Bahkan lambungnya ditusuk oleh tombak. Cambuk-cambuk yang mengenai punggungnya. Setiap tubuh yang tercambuk begitu sakit dan begitu sangat amat sakit. Itu semua dilakukan, itu semua diambil Tuhan untuk dosamu dan dosa kita. Panggil nama Yesus. Kalau engkau datang tempat ini, engkau sudah siap untuk mengambil tubuh dan jiwa, darah daripada jiwa Yesus. Biarlah setiap perjamuan yang setiap kali kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Sekali lagi panggil nama Yesus. Engkau dicambuk Tuhan, Engkau menderita ganti dosa kami. Sekali lagi katakan Yesus, panggil Yesus. Oh Yesus, nama itu yang memikat hati kami. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya. Pada peristiwa itu, kalau engkau ada di tempat itu, apa yang terjadi? Apa yang kau lihat? Kesakitan yang dia derita, yang dia ambil, menjadi pertukaran dengan dosa yang kita lakukan setiap hari. Sekali nama itu yang memikat, nama itu Yesus yang memikat. Kami persilakan untuk hamba-hamba Tuhan perjamuan kudus mempersiapkan kita yang sudah siap untuk mengambil roti dan darah Yesus. Dari mulutmu keluarkan, panggil dan sebut nama Yesus. Yesus, aku siap Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus.
kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Suci Kuduskan berkati. Haleluya. Yang akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami para pelayan perjamuan. Suci Kuduskan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Ini juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu. Suci Kuduskan, layakkan untuk menerima roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima jadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk. Berdiri para jemaat yang terkasih. Haleluya, 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 haleluya. Pada malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Tuhan Yesus disalibkan. Dia sedang makan bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti dan mengucap berkat, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan mengucap syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala pada Yesus, mengucap syukurlah bagi Dia. Yes, Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk mengampunan dosa kita semua. Selayaknya kita ini salib, kita yang penuh dosa ini, maka Dia rela mati selagi kami masih berdosa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, itu syukur. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala pada Yesus untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah sudah diberikan jalan keluar, semuanya diberikan sehat, diberikan kuat. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan.